Malam semakin larut, dan batas antara dunia kita dengan mereka yang tak terlihat semakin menipis. Selamat datang di YouTube Wong Jawa Channel. Di sini, kita tidak hanya bercerita, tapi kita mencoba masuk ke dalam kegelapan yang paling dalam. Kali ini, sebuah kisah tentang misteri. Penumpang dari jembatan Kertasemayang menanti untuk diungkap. Siapkan mental kalian, matikan lampu, dan selamat mendengarkan. Malam itu, angin berhembus cukup kencang. Jarum jam menunjukkan pukul 23.30. Saya, seorang tukang ojek yang sudah menarik motor sejak sore, berniat pulang ke rumah. Saat motor saya melintasi pangkal jembatan, lampu depannya menangkap sesosok wanita berdiri sendirian. Ia mengenakan kebaya hijau kusam dengan rambut yang terikat rapi. "Ojek, Kang!" Suara wanita itu terdengar lirih, hampir tenggelam oleh suara mesin motor. Saya sempat ragu. Larut malam begini, jarang ada warga yang berkeliaran di area ini. Namun, rasa kasihan mengalahkan logika. "Kemana, Neng?" "Bango 2, Kang. Dekat makam lama," jawabnya. Begitu wanita itu naik, saya merasakan keanehan. Motor mendadak terasa sangat berat. Seolah-olah saya sedang membonceng 3 orang dewasa sekaligus. Ban motor tampak kempes, menempel ke aspal. Namun saya tidak berani berhenti untuk mengecek. "Neng, aslinya orang mana? Kok malam-malam berani sendirian?" tanya saya mencoba memecah kesunyian. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang bersiul di telingaku, melirik-melirik ke arah kaca spion. Tapi jantung saya hampir berhenti berdetak. Kaca spion itu hanya menunjukkan jok motor yang kosong. Padahal, saya bisa merasakan beban berat di belakangnya dan tangan wanita itu yang sesekali menyentuh pinggangku. Memasuki perbatasan desa Bango 2. Suasana semakin mencekam, lampu jalan sering berkedip mati. Saya mulai berkeringat dingin. Bau menyengat bunga melati bercampur aroma tanah basah tiba-tiba menyergap. Suhu udara di sekitar mendadak turun drastis. Saya mencoba membaca doa dalam hati, namun lidahku terasa keluh. Tiba-tiba, wanita di belakang berbisik tepat di telinga saya. Suaranya dingin seperti es. "Kang, berhenti di depan sana, di bawah pohon beringin itu." Di depan, berdiri sebuah pohon beringin besar yang akarnya menjuntai hingga ke pinggir jalan. Lokasi itu dikenal warga sebagai area yang angker. Di bawah pohon beringin, kegelapan total kecuali cahaya redup dari lampu motor saya. Saya menghentikan motor dengan tangan gemetar. Wanita itu turun. Saya tetap menatap lurus ke depan, tidak berani menoleh sedikit pun. "Ini ongkosnya, Kang. Terima kasih sudah mengantar saya pulang," ucap wanita itu sambil memberikan selembar uang. Setelah mendengar langkah kaki yang menjauh menuju arah pemakaman, saya langsung memacu motor secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah dengan napas terengah-engah, saya baru teringat uang pemberian tadi. Saat saya merogoh kantong, bukan uang kertas yang saya temukan, melainkan selembar daun kamboja kering yang masih segar baunya. Keesokan paginya, saya menceritakan kejadian itu kepada teman-teman ojek. Salah satu sesepuh ojek di sana menghela napas panjang. "Kamu beruntung, Ri. Wanita kebaya hijau itu memang sering minta antar kalau malam Jumat Kliwon. Dia itu penghuni jembatan yang dulu hilang saat pembangunan. Yang penting kamu sudah sampai rumah dengan selamat. Jangan lupa selamatan kecil-kecilan." Saya hanya bisa terdiam. Sejak saat itu, saya bersumpah tidak akan mengambil penumpang lagi di atas jam 10 malam jika harus melewati arah kuburan tua itu lagi.